Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Malam pemirsa. Moda transportasi kereta komuter lain dimanfaatkan warga dan pemudik lokal untuk berwisata dan silaturahmi ke sanak saudara selama momen libur lebaran. Jumlah pengguna KRL selama periode ini melonjak hingga 11,4 juta orang. Tingginya antusiasme warga yang ingin berlibur maupun bersilaturahmi ke rumah kerabat di momen libur lebaran membuat jumlah pengguna kereta komuter lain mengalami lonjakan. Tercatat selama masa angkutan lebaran sejak 21 Maret hingga 1 April 2025. Jumlah pengguna komuter lain melonjak hingga 11,4 juta orang. Dengan angka rata-rata perharinya sebanyak 950.000 pengguna KRL. Jumlah pengguna terbanyak adalah KRL Jabodetabek yang mencapai 9,7 juta pengguna. Dengan tujuan dan keberangkatan terbanyak melalui stasiun Bogor yang mencapai 64.000 orang. Total pengguna komuter lain telah mencapai 11,4 juta orang atau rata-rata 950.000 pengguna per hari. Dengan pengguna terbanyak adalah pengguna KRL Jabodetabek yang telah mencapai 9,7 juta orang. Dan angka ini terus akan bertambah karena masa angkutan lebaran masih akan berlangsung sampai dengan nanti tanggal 11 April. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode libur lebaran, jumlah komuter lain telah ditambah hingga 1.063 perjalanan kereta perharinya. Dengan waktu operasional yang ditambah mulai pukul 4 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan membludak. Banyaknya wisatawan yang datang mengakibatkan 12 anak terlepas dari pengawasan orang tua. Seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun ini menangis saat diselamatkan petugas ke kantor Pusat Informasi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Bocah tersebut sebelumnya sempat hilang dari pengawasan orang tuanya. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan membuat sedikitnya 12 orang anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan oleh petugas. Anak-anak ini terlepas saat bermain di sekitar kandang satwa dan juga terdorong oleh pengunjung lain. Para orang tua diimbau tetap waspada dan mengawasi anak-anak saat berlibur di tempat keramaian wisata. Ya, momen libur lebaran, Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi tempat wisata favorit warga di sekitar Jakarta. Ya, sejak pagi tadi kawasan Taman Mini Indonesia Indah yang berada di bawah naungan Holding Injourney Destination Management masih dipadati warga yang akan berlibur. Beberapa anjungan daerah, wahana kereta gantung hingga taman burung menjadi tempat favorit yang banyak dikunjungi oleh warga. Jumlah pengunjung yang berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah telah lebih dari 13.000 wisatawan. Guna mengejar target pengunjung sebanyak 120.000 selama momen libur lebaran dalam sepekan ini, manajemen Taman Mini Indonesia Indah tidak menaikkan harga tiket. Bahkan juga menyediakan beberapa tiket promo untuk beberapa wahana. Ya, di Jakarta, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara masih dimanfaatkan warga untuk berlibur. Antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah terjadi di ruas jalan akses menuju pintu masuk dan didominasi berwisata ke pantai. Antrian panjang kendaraan terjadi di pintu masuk gerbang timur Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara pada Kamis siang. Banyaknya antrian juga mengakibatkan kemacetan hingga setengah kilometer menjelang pintu masuk.
Selain kendaraan roda 4, terlihat pengunjung yang menggunakan roda 2 juga membludak. Mereka rela antri untuk dapat menikmati liburan bersama keluarga di momen libur Lebaran hari keempat. Menurut warga, selain harga tiket yang murah meriah, Ancol menjadi pilihan lantaran jaraknya yang dekat. Pemirsa, di momen libur Lebaran dan cuti bersama, sejumlah tempat wisata di Jakarta menjadi tujuan favorit bagi warga Jabodetabek yang tidak mudik ke kampung halaman. Salah satunya SeaWorld Ancol, di mana para pengunjung antusias melihat keanekaragaman biota laut dan keindahannya. Tiga hari usai Lebaran, SeaWorld Ancol menjadi salah satu tujuan wisata favorit warga Jabodetabek. Terlebih lagi, anak-anak sangat antusias karena di dalamnya terdapat beragam jenis ikan dan biota laut lain yang cantik. Terowongan laut dan akuarium raksasa ikonik menjadi daya tarik utama yang memungkinkan pengunjung menikmati sensasi berjalan di dasar laut sambil melihat ikan berenang di sekelilingnya. Selain itu, pengunjung juga dihibur oleh pertunjukan sulap dan ilusi optik dari dalam akuarium yang sangat menarik. Anak-anak belum liburan di hari ketiga, kebetulan kemarin lagi sakit dan alhamdulillah sekarang bisa ke SeaWorld dan juga rencana mau ke Ocean Samudra ya. Karena menurut saya SeaWorld ini kan pertama kali ya adanya akuarium terbesar ikan di Jakarta. Jadi kebetulan anak-anak belum pernah kesini, jadi saya mau berkunjung ke sini. Yang lainnya udah pernah. Diprediksi pengunjung kawasan Ancol dan juga SeaWorld akan terus bertambah di akhir pekan seiring dengan masa libur cuti bersama yang masih tersisa. Dari Jakarta, Muharlin Pandu Aji, iNews melaporkan. Ya, libur Hari Raya Idul Fitri penumpang bis wisata Bandros atau Bandung Tour on Bus membludak. Akibatnya ratusan wisatawan harus bersabar menunggu antrian bis wisata yang menjadi primadona kota Bandung tersebut. Puluhan warga mulai dari anak-anak, remaja hingga lansia mengantri untuk naik bus wisata Bandros di depan Taman Alun-Alun Jalan Dalam Kaum, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejak Lebaran kedua, bus wisata Bandros kembali menjadi primadona wisatawan yang tengah menghabiskan masa liburan di Kota Kembang. Bahkan, mereka rela antri berjam-jam hanya untuk bisa berkeliling menggunakan bus wisata sambil melihat tempat-tempat bersejarah di Kota Bandung. Tidak hanya warga lokal, tidak sedikit wisatawan dari luar daerah yang sengaja datang berlibur untuk bisa naik bus unik yang satu ini. Karena pengen tahu sejarahnya Bandung, pengen tahu tentang Bandung, karena belum pernah. Belum pernah nyobain Bandros. Barusan nunggu lama nggak sih? Iya, lumayan lama. Lumayan lama. Antrinya juga banyak. Gimana nih lihat suasana antrian panjang kayak gini, kesel nggak sih sebenarnya? Kesel sih, tapi untung adem. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Di shelter Bandros Alun-Alun, Dinas Perhubungan Kota Bandung sendiri menyediakan 6 unit armada wisata Bandros, di mana setiap harinya dibatasi untuk 500 wisatawan. Namun tidak menutup kemungkinan disediakan armada tambahan jika pengunjung terus membludak. Bus dengan kapasitas 25 orang ini beroperasi setiap hari, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Bagi wisatawan yang penasaran berkeliling kota Bandung menggunakan Bandros, harus datang lebih awal agar tidak mengantri terlalu lama untuk mendapatkan tiket. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Ya, 3 hari pasca Lebaran, volume kendaraan menuju jalur wisata Subang, Jawa Barat terpantau padat. Masyarakat masih memanfaatkan libur Lebaran untuk berwisata bersama keluarga. Arus lalu lintas di jalur wisata Subang, Jawa Barat pada H+3 Lebaran terpantau masih padat.
volume kendaraan menuju tempat wisata di Sariater, Subang masih cukup tinggi. Tingginya volume kendaraan mengakibatkan kemacetan di sejumlah titik, mulai dari pintu masuk wisata Sariater, De Castello, Tanjakan Cijambe, hingga penyempitan lajur di Ranggawulung. Pada musim libur Lebaran, wisata di Sariater Subang menjadi primadona untuk dikunjungi masyarakat. Adanya tempat wisata baru seperti Astro De Castello hingga The Ranch menambah padatnya jalur wisata. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Subang menerjunkan personil tambahan. Kalau kita lihat bahwa masyarakat yang akan berkunjung di tempat wisata, khususnya Cagak, cukup meriah untuk di siang ini. Kami dari jajaran Satlantas Polres Subang menambah tim urai 10. Kami menarik 10 tim urai anggota kami dari jalur tol, karena kita ketahui jalur tol sekarang sudah berkurang. Kami menambah di titik-titik rawan traffic spot, terutama di wilayah Ranggawulung ini, dari 2 kendaraan menjadi 1 lajur. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang hendak berwisata ke Sariater Subang agar menyiapkan kendaraan yang prima. Dikhawatirkan kendaraan mogok karena kondisi jalan yang menanjak. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Tiga hari pasca Lebaran, arus lalu lintas menuju kawasan objek wisata Lembang, Bandung dipadati kendaraan. Mayoritas kendaraan roda 4 dan roda 2 yang melintas berasal dari luar kota Bandung yang hendak berwisata di kawasan Lembang. Kepadatan kendaraan terjadi mulai dari kawasan Jalan Setiabudi hingga Simpang Ledeng. Guna mengurai kemacetan, petugas kepolisian menyiapkan skema buka tutup jalan serta kontraflow yang dimulai dari Simpang Ledeng. Skema rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional menyesuaikan kepadatan kendaraan di waktu tertentu. Umumnya kepadatan kendaraan terjadi jelang sore hari sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat karena peningkatan volume kendaraan wisatawan yang menuju kota Bandung. Untuk prediksi kita persiapkan biasanya menjelang atau setelah pukul 15 arus mudik atau arus wisata dari arah Lembang menuju kota Bandung bisa akan terjadi, di mana akan terjadi 2 jalur yang akan dipadati, yaitu dari jalur Setiabudi di atas dengan jalur Jalan Sunan Bajuri dari arah Cisarua. Kepadatan arus lalu lintas di sekitar objek wisata Lembang diprediksi terjadi hingga akhir pekan. Seiring dengan berakhirnya periode libur dan cuti bersama perayaan Lebaran 2025. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, aparatur sipil negara atau ASN akan masuk kerja usai libur Lebaran pada 8 April 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan seluruh ASN tidak boleh terlambat saat hari pertama kerja. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut seluruh aparatur sipil negara harus masuk tepat waktu pada hari pertama setelah libur Lebaran 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Bima Arya usai hadiri open house di Komplek Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bima menyampaikan bahwa ASN tidak bisa bersantai-santai dan harus siap bekerja pada hari pertama masuk kerja dan harus tepat waktu. Oh, nggak bisa santai-santai. Itu gimana Pak? Ada sanksi atau apa? Hari pertama kerja itu tradisinya adalah halal bihalal semuanya. Nah itu harus on time. Nah, halal bihalal itu di samping silaturahmi juga untuk memastikan bahwa semuanya siap bekerja di hari pertama. Tanggal 8 itu seluruhnya kepala daerah, ya kantor-kantor kementerian itu hari pertama itu halal bihalal. Jadi jangan telat lah. Kegiatan pertama di hari pertama bekerja setelah libur Lebaran 2025 ialah tradisi halal bihalal seluruh perangkat di kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Den Helmi Sajang Balti, iNews melaporkan.